Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Setiawan dalam mata kuliah Matematika Dasar. Kali ini akan kita pelajari tentang yang namanya himpunan. Oke, apa itu himpunan? Mari kita bahas dulu. Himpunan itu arti katanya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah himpun. Kalau kata dasarnya adalah himpun. Apa makna himpun? Makna himpun berarti apa? Ya, mengumpulkan, mengumpulkan atau mungkin mengelompokkan. Nah, itu yang dikatakan dengan himpunan. Nah, jadi himpunan itu bagaimana yang dikatakan himpunan? Secara definisi, himpunan itu adalah kumpulan objek-objek. Nah, kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan baik. Nah, apa yang dikatakan terdefinisi? Mari kita lihat contoh terlebih dahulu. Nah, misalnya ada himpunan. Nah, kita lihat satu himpunan bilangan cacah kurang dari 10 misalnya. Nah, bilangan cacah itu jelas dia definisinya, yaitu bilangan yang diawali dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi, kalau ditanya himpunan bilangan cacah kurang dari 10, berarti isinya adalah kumpulan dari 0, 1, 2, sampai berapa? Kalau kurang dari 10 berarti sampai 9. Nah, itu dia himpunan bilangan cacah. Nah, sekarang seperti ini lagi. Himpunan bunga berwarna merah. Nah, jelas kan? Definisinya apa? Definisinya adalah merah. Bunga berwarna merah, banyak macamnya. Apa saja bunga berwarna merah? Bisa apa? Mawar. Nah, apalagi kira-kira bisa lagi yang namanya bunga apa ya? Bunga mawar, bunga entahlah pokoknya yang berwarna merah. Saya sendiri nggak hafal nama-nama bunga dan seterusnya. Nah, Anda bisa buat sendiri. Nah, tapi ada lagi hal yang agak unik. Himpunan bunga yang wangi. Nah, bagaimana? Nah, kalau himpunan bunga yang wangi bagaimana? Himpunan bunga yang wangi. Nah, berarti definisi di sini wangi. Apa definisi wangi? Nah, bingung kan? Kenapa bingung? Karena setiap orang punya definisi wangi itu berbeda-beda. Arti kata begini, setiap bunga itu belum tentu wangi sama si A, belum tentu wangi sama si B. Jadi definisi wangi itu tidak umum sifatnya. Belum jangankan itu, minyak wangi aja terkadang kalau kita semprot di badan kita, orang si A menciumnya nggak suka, malah dikatakan bau. Kalau si B dikatakan mungkin wangi. Nah, jadi ini dikatakan bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena wangi itu tidak jelas definisinya. Nah, itu kira-kira bukan himpunan. Nah, begitu juga kalau kita lihat kalau kita buat himpunan wanita cantik. Nah, juga karena cantik itu ada relatif. Relatif itu apa? Belum tentu di mata si A cantik, di mata si B enggak cantik. Nah, jadi definisi cantik itu juga tidak jelas. Berarti ini adalah bukan himpunan. Jadi seperti itulah yang dikatakan dengan himpunan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyatakan himpunan, nah sekarang kita lihat untuk menyatakan himpunan biasanya digunakan huruf kapital, ya. Huruf kapital yaitu huruf besar, huruf
kapital. Terserah, bisa A, B, C, pokoknya huruf. Mau A tapi huruf besar ya, B, C, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita buat A sama dengan, nah, A sama dengan himpunan bunga berwarna putih. Bunga berwarna putih. Nah, bisa. Nah, berarti himpunan bunga berwarna putih kita lambangkan dengan A. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, nah, bisa jadi kadang ada juga kita tulis himpunan B. B itu apa? Nah, B itu kita definisikan dulu himpunan apa. Nah, jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi keanggotaan himpunan. Keanggotaan himpunan. Nah, bagaimana dikatakan dengan keanggotaan himpunan? Contoh kita lihat di sini. Nah, sebelum kita lanjutkan, keanggotaan himpunan itu dilambangkan dengan E. Nah, kalau dia nanti ada bukan anggota, maka dilambangkan dengan E dicoret. Nah, jadi itu bukan anggota. Nah, jadi contohnya, Nah, kalau kita buat seperti ini, A himpunan A, B, C, 1, 2. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita tulis A anggota dari himpunan A. Nah, itu. Kalau C anggota dari himpunan A. Kalau 2 anggota dari himpunan A. Kalau 3 kan nggak ada dalam anggota himpunan ini dan A. Berarti bukan anggota A. Nah, jadi seperti itu tulisnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah untuk mengungkapkan, suatu himpunan ada dua cara. Nah, bagaimana? Cara yang pertama, A dengan mendaftar. Gimana sih dikatakan mendaftar? Nah, kita lihat ya. Contoh, A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 15 misalnya. Nah, cara daftarnya seperti ini, kita daftar. Yang dibilang daftar itu begini. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 15 apa-apa aja. Nah, itu namanya daftar. Jadi kalau kita tulis A sama dengan, nah ini cara daftarnya. 1, 3, 5, apalagi yang ganjil, 7, 9, 11, 13, 15, ya nggak bisa lagi karena kan kurang dari 15. Jadi diawali dengan buka kurung kurawal, diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, itu dia. Oke, yang B itu dengan pemerian. Gimana sih pemerian itu? Pemberian. Nah, gitulah. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contohnya sama aja dengan di atas. Contoh, A himpunan bilangan
ganjil kurang dari 15. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan pemberian, cara pemberian kita lihat A sama dengan, nah kita anggap nilai ini adalah nilai 135 itu adalah nilai X yang harus dijawab. Berarti di X sedemikian hingga X kurang dari 15, di mana X itu adalah bilangan anggota bilangan ganjil. Selanjutnya, himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Atau ditulis, nah cara nulisnya bisa buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, atau dengan menggunakan atau, nah ini dikatakan himpunan kosong. Nah contoh, gimana sih dia bilang himpunan kosong? Contoh misalnya, nah, himpunan A, himpunan manusia yang tinggi 3 meter. Nah, kalau sekarang ini kan nggak ada, makanya dikatakan himpunan kosong. Nah, selama ini belum ada yang tinggi 3 meter, kecuali zaman-zaman dulu, wallahualam kan. Nah, jadi atau bisa juga kita buat A sama dengan, nah, jadi ini yang dikatakan himpunan kosong. Nah, untuk pengantar himpunan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, Anda baca-baca lagi, Anda telaah lagi. Nah, Anda baca-baca ini bukan hanya terpaut pada materi yang saya berikan. Anda bisa baca-baca di Google pada materi yang sama. Nah, untuk pengantar himpunan, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.